Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal tes kompetensi teknis P3K Bidan Ahli Pertama. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Seorang perempuan umur 22 tahun, hamil 4 bulan, datang ke posyandu untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan belum pernah mendapatkan imunisasi selama hamil maupun pada saat calon pengantin. Apakah rencana yang tepat untuk ibu tersebut? A. Memberikan imunisasi TT1, B. Memberikan imunisasi TT2, C. Memberikan imunisasi TT3, D. Memberikan imunisasi TT4, atau memberikan imunisasi TT booster. Jawabannya adalah memberikan imunisasi TT1. Ya, itu diberikan kepada wanita usia subur pada kontak pertama atau pada kehamilan muda. Jawabannya yang A ya. Nomor 2. Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang komprehensif meliputi 4 pilar atau komponen yang dikenal sebagai prong, yaitu kecuali ya. Nah, kecualinya apa? A. Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi 15-49 tahun. B. Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif. C. Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya. D. Dukungan psikologi, sosial, dan perawatan kesehatan selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya. E. Tidak melakukan hubungan seksual. Nah, di sini kecualinya ya, yaitu tidak melakukan hubungan seksual. Upaya pencegahan HIV itu dari ibu ke anak. Ini ada prong 1 pada usia reproduksi ya, yang ini. Kemudian prong 2 kepada wanita yang HIV positif. Nah, HIV-nya positif. Kemudian prong 3, wanita hamil yang mengidap HIV. Kemudian ke keluarga juga yang terinfeksi ya. Jadi dukungan kepada ibu-ibu atau keluarga yang terinfeksi HIV merupakan suatu upaya pencegahan penularan HIV ibu ke anak ya. Jadi kecualinya itu tidak melakukan hubungan seksual. Pengertian kesehatan adalah A. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat sama dengan sanitas. Upaya memperbaiki dan meningkatkan sanitasi lingkungan merupakan kegiatan kesehatan masyarakat. B. Pencegahan penyakit terjadi dalam masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi. C. Salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. D. Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan atau pengelolaan posyandu yang berkedudukan di desa atau kelurahan. D. Tercapainya pemantapan kelembagaan posyandu. Nah, kesehatan adalah pencegahan penyakit yang terjadi dalam masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi. Jawabannya yang B.
Nomor 4. Surat Keputusan oleh Menteri Kesehatan Indonesia nomor 369 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 3 garis miring 2007 mengatur tentang KB, standar profesi bidan, imunisasi, vaksinasi, atau pekan imunisasi nasional. Nah, nomor 369 itu tentang standar profesi bidan. Nah, di sini ada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369 garis miring Menkes SK 3 2007 itu tentang standar profesi bidan ya. Kesehatan ibu harus dimulai pada saat seorang wanita A. mempersiapkan kehamilan, masa hamil, melahirkan, masa nipas dan menyusui, atau semuanya benar. Kesehatan ibu dimulai dari mempersiapkan kehamilan, masa hamil juga, melahirkan, masa nipas ya. Jadi semuanya benar. Itu harus kesehatannya harus baik ya. Nomor 6. Seorang bidan komunitas sedang membuat kerjasama dengan pemerintahan desa untuk mendapatkan bantuan dana bagi biaya persalinan masyarakatnya agar masyarakat mendapat bantuan biaya persalinan. Apakah bentuk peran serta masyarakat untuk kasus di atas? A. Tabungan ibu bersalin, B. Donor darah berjalan, C. Ambulan desa, D. Suami siaga atau PISPK. Ya, di sini kan disebutkan itu mendapat bantuan dana bagi persalinan. Berarti tabungan ibu bersalin. Ya, jawabannya A. Tabulin ya disingkat dengan tabulin yaitu tabungan ibu bersalin. Merupakan salah satu program pembiayaan kesehatan yang membantu ibu hamil pada saat menghadapi persalinan dalam hal memenuhi pembiayaan yang dibutuhkan. Nomor 7. Seorang perempuan G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu, kelas 1 di BPM ditemani suami dengan keluhan sering mules. Hasil anamnesa tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit. Hasil pemeriksaan tensinya 110/80, nadi 80 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, pernapasannya 18 kali per menit, kontraksinya 3 dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ-nya 132 kali per menit, penurunannya 3/5, pembukaannya 6, porsio tipis lunak ketuban utuh. Asuhan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Meminta ibu istirahat, B. Mengajarkan ibu bernafas, C. Memberikan kompres dingin, D. Menjelaskan fisiologi persalinan, atau E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan rasa nyeri. Ya, yang paling baik itu melibatkan suami dalam manajemen pengurangan rasa nyeri karena pembukaannya sudah besar, kontraksinya juga mulai membaik sehingga mulesnya tambah sering dan si ibunya sakit pinggang. Nah, sakit pinggang minta digosok. Jadi peran suami di situ adalah pengurangan rasa nyeri. Ya, kehadiran suami sebagai pendamping istri bersalin sangat diharapkan karena berpengaruh terhadap rasa nyeri, emosi, kecemasan, serta lancarnya proses persalinan, sehingga istri merasakan kenyamanan dan ketenangan. Ya, nomor 8. Fase dilatasi maksimal berlangsung selama A. 1 jam dengan pembukaan 3-4 cm, B. 2 jam dengan pembukaan 3-4 cm, C. 2 jam dengan pembukaan 4-9 cm, D. 2 jam dengan pembukaan 9-10 cm, ini 10 ya. Dan E. 1 jam dengan pembukaan 4-9 cm. Nah, dilatasi maksimal. Nah, pada kala 1 itu ya ada yang disebut fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi ya. Kalau dilatasi maksimal itu 2 jam dengan pembukaan 4-9
9 cm. Nah, ada fase akselerasi. Akselerasi itu dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm. Dilatasi maksimal itu dari pembukaan 4 sampai 9 cm. Ada fase deselerasi. Deselerasi dari 9 menjadi tangkap ya. Lanjut nomor 9. Seorang perempuan bernama Nyonya B melahirkan di klinik bersalin sayang ibu dengan G1P0A0. Setelah di PT ternyata betapa terkejutnya ibu bidan, ternyata Nyonya B pembukaannya lengkap ya 10 cm. Namun terjadi kendala karena kepala menekan perineum dan mempersiapkan anestesi. Sebelumnya Anda melakukan anestesi pada ibu tersebut. Apa itu anestesi? Kemampuan untuk merasa, obat vitamin lengkap dengan berbagai rasa, obat tindakan menghilangkan rasa sakit, obat tidur, atau tidak ada jawaban yang benar. Anestesi itu adalah obat tindakan menghilangkan rasa sakit ya. Pasti udah pada tahu. Nomor 10. Seorang ibu G3P2A0 hamil 29 minggu datang ke puskesmas. Dilakukan pengajian dengan TFU 28 cm dan kepala berada di bawah spina ischiadica. Berapakah kira-kira usia kehamilannya saat ini? A. 36 minggu, B. 35 minggu, C. 34 minggu, D. 33 minggu atau 32 minggu. Jawabannya adalah 32 minggu. Di sini ada rumus McDonald. TFU dikali 2/7 apabila itu menghasilkan usia kehamilan dalam bulan ya. Kalau dalam minggu TFU-nya dikali 8/7. Ini di optionnya minggu nih. Jadi dikalikan 8/7. 28 dikali 8/7 gitu ya. Nah, 28 kan kali bagi 7 itu 4. 4 kali 8 sama dengan 32 minggu ya. Jawabannya yang E. Nomor 11. Seorang ibu G2P1A0 hamil 27 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Anak pertama usia 2,5 tahun. Ibu mengeluh kadang merasa pusing sudah beberapa minggu ini. Gerakan janin cukup aktif. Hasil pemeriksaan didapatkan TFU 2 jari di atas pusat. DJJ-nya 140 kali per menit. Udim wajah tidak ada. Edema pada pretibial. Tensinya 140/95. Apakah pemeriksaan diagnostik tambahan yang dapat dilakukan? Nah, ini fokus kepada dia mengeluh pusing, ya. Kemudian, dari tensi ini ya. Jadi apa yang harus dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu kimia darah, protein urin, darah lengkap, berat jenis urin atau gula darah sewaktu. Kalau tensi tinggi berarti kita periksanya protein urin untuk menentukan apakah dia PEB atau hipertensi saja ya. Nah, preeklamsi ringan umumnya gejala yang timbul adalah pertambahan berat badan yang berlebih, diastolik 15 mm atau lebih dari tekanan darah sebelum hamil pada kehamilan 20 minggu atau lebih. Nah, protein urin secara kuantitatif 0,3 gram per liter dalam 24 jam atau secara kualitatif positif 2 ya, itu preeklamsi ringan. Jadi harus diperiksakan protein urinnya ya, negatif atau positif. Positifnya positif berapa? Kalau dilihat dari tensi itu ya. Kalau tensi tinggi kita periksa protein urin. Nomor 12. Seorang bayi laki-laki usia 9 bulan
Dirawat dengan diare, hasil pengkajian keadaan umum tampak sakit sedang. Suhunya 38,5 derajat Celcius, nadinya 100 kali per menit, respirasi 30 kali per menit. Saat masuk ke ruang perawatan, bayi menangis terus dan tidak mau ditidurkan di tempat tidur. Untuk memberikan perawatan traumatic care, saudara meminta ibu pasien menemaninya saat anak ditidurkan. Apakah prinsip atraumatik yang diterapkan pada kondisi di atas? A. Meningkatkan kemampuan orang tua mengontrol keperawatan. B. Menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. C. Tidak melakukan kekerasan pada anak. D. Mencegah atau mengurangi cedera atau modifikasi lingkungan. Nah, prinsip apa? Itu menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga, ya. Saat anak masuk dan dirawat di rumah sakit, hal ini akan menyebabkan kecemasan dan stres fisik dan psikologis baik bagi anak dan keluarganya. Asuhan atraumatik adalah sebagai asuhan terapeutik yang meminimalkan atau menghilangkan distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak dan keluarganya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menurunkan dan mencegah dampak perpisahan anak dari keluarganya dengan memberi kesempatan orang tua menemani saat anak dirawat. Ya, begitu. Oke, nomor 13. Nyonya B datang ke puskesmas untuk membawa bayinya yang berusia 5 hari kontrol ke dokter. Dalam pemeriksaan neonatal dasar dengan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi muda. Pemeriksaan apakah yang akan didapatkan Nyonya Y dan bayinya? A. Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri dan lain-lain. B. Pemberian vitamin K1, imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan. C. Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif. D. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan atau semuanya benar. Bayinya itu usia 5 hari. Ya, jawabannya semuanya benar. Jadi ketika kontrol, si bayi itu diberikan vitamin K1, imunisasi hepatitis apabila belum diberikan, kemudian ibunya dilakukan pemeriksaan, ada tanda bahaya atau tidak, kemudian diberikan konseling kepada ibu dan keluarga yang memberikan ASI. Ya, kalau ada kasus yang perlu dirujuk ya ditangani dan dirujuk ya. Jadi jawabannya semuanya benar. Oke. Nomor 14. Seorang bidan komunitas sedang membuat kerjasama dengan pemerintahan desa untuk mendapatkan bantuan dana bagi biaya persalinan masyarakatnya agar masyarakat mendapat bantuan persalinan. Nah, hal ini termasuk dalam ruang lingkup pelayanan kebidanan di komunitas, yaitu promotif, preventif, pemulihan kesehatan atau rehabilitasi, meminimalisir kesakitan dan kecacatan. Kemitraan dengan LSM. Ruang lingkup di komunitas itu adalah kemitraan dengan LSM. Kemitraan dengan LSM setempat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, kelompok masyarakat yang melakukan upaya untuk mengembalikan individu ke lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama pada kondisi bahwa stigma masyarakat perlu dikurangi seperti TB, kusta, ya, AIDS, kehamilan tidak diinginkan, kekerasan dalam rumah tangga, prostitusi, perkosaan, injecting drug user, ya, itu bidan itu harus membuat kerjasama ya. Oke, lanjut. Nomor 15.
Seorang wanita atau istri mendapat haid dengan siklus terpendek 25 hari dan siklus terpanjang 30 hari, mulai hari pertama haid sampai hari berikutnya. Jadi, masa suburnya adalah pada tanggal 5 sampai 10 Maret, 7 sampai 19 Maret, 10 sampai 22 Maret, 5 sampai 15 Maret atau 12 sampai 30 Maret. Ya, jawabannya adalah 7 sampai 19 Maret. Bagaimana caranya? Itu perhitungannya adalah hari pertama masa subur itu dicari dari jumlah hari terpendek dikurangi 18. Dan hari terakhir masa suburnya dihitung dari jumlah hari terpanjang dikurangi 11 ya. Jadi langkah pertama hari terpendeknya itu 25. Jadi 25 dikurangi 18 yang ini ya, jadi 7 haid pertamanya. Kemudian siklus terpanjangnya yaitu 30 dikurangi 11 yang ini ya. Jadi sama dengan 19. Jadi masa suburnya di antara hari ke-7 sampai hari ke-19 sehingga pada masa ini suami istri tidak boleh melakukan senggama. Apabila ingin melakukan senggama harus menggunakan kontrasepsi. Ya, kalau berhubungan dalam masa subur kan kemungkinan hamilnya itu lebih besar karena subur ya. Oke, lanjut. Oh, sudah. Sekian ya soal-soal P3K Bidan Ahli Pertama untuk sekarang ini. Nanti kita lanjut lagi belajar tentang soal-soalnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.